Assalamualaikum anak soli dan solihah kelas 2A dan kelas 2B. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk kembali belajar bersama Bu Irma. Pagi ini kita akan kembali belajar materi tematik muatan pelajaran PPKN. Namun, sebelum belajar, marilah sama-sama kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa mau belajar, agar belajar kita hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Nah, sekarang marilah sama-sama kita menyimak video penjelasan berikut ini. Jangan lupa siapkan alat tulis dan juga buku tulisnya. Selamat menyimak anak soli dan solihah. Nah, anak soli dan solihah, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar gedung sekolah. Nah, sesuai dengan yang sudah Bu Irma sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas materi PPKN yang berkaitan dengan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Bagaimana sih peraturan dan tata tertib di sekolah itu? Oke, marilah kita mulai belajar kita hari ini. Yang semangat ya belajarnya. Jangan lupa siapkan buku dan juga alat tulisnya. Yuk kita simak bersama penjelasan berikut ini. Ini adalah cerita tentang Siti. Hari ini Siti datang lebih pagi ke sekolah. Siti segera masuk ke kelas dan melihat keadaan di kelas. Ternyata ada sampah di lantai. Siti pun segera mengambil sapu dan pengki untuk membersihkannya. Siti sangat senang jika melihat kelasnya bersih dan rapi. Walaupun hari ini Siti tidak ada jadwal piket, namun Siti tetap mau membersihkan kelas jika kotor. Karena membersihkan kelas merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Warga sekolah ini diantaranya adalah siswa, guru, kepala sekolah, dan penjaga sekolah. Dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, khususnya di kelas, maka pembelajaran yang dilakukan menjadi nyaman. Hal ini juga meningkatkan semangat dalam belajar. Waktu istirahat tiba. Siti dan Dayu melihat Edo yang sedang mencoret-coret papan tulis. Siti dan Dayu langsung menegur Edo dengan kesal. Kata Siti, "Hei Edo, kenapa kamu mencoret-coret papan tulis itu? Sekarang papan tulisnya menjadi kotor." Lalu Edo menjawab, "Memangnya tidak boleh jika mencoret-coret papan tulis? Tulisanku kan bagus." Denny yang melihat percakapan mereka segera menghampiri Dayu, Siti, dan Edo. Lalu berkata, "Edo, benar yang dikatakan oleh Dayu dan Siti, bahwa mencoret-coret papan tulis membuat papan tulisnya menjadi kotor, apalagi coretannya sembarangan." Kemudian Dayu berkata, "Nah kan Benny saja setuju jika itu perbuatan yang salah." "Iya, aku memang setuju, tapi jika kita ingin menegur teman, sebaiknya kita menegurnya dengan sopan dan tidak perlu kesal ya." Kemudian Edo pun menjawab, "Aku setuju dengan Benny, kalian bisa memberitahuku dengan tidak kesal. Maaf ya, akan segera aku hapus coretan ini."
Edo pun menghapus coretannya di papan tulis. Kemudian Dayu berkata, "Ya Edo, maafkan kami juga karena sudah menegurmu dengan kesal. Kita harus menjaga kebersihan kelas kita, supaya kelas kita selalu bersih dan indah dilihat." Benny pun setuju. Lalu ia berkata, "Papan tulisnya sudah bersih, kelas menjadi lebih indah dan kita lebih bersemangat untuk melihat pembelajaran selanjutnya di papan tulis." Baik teman-teman, terima kasih sudah mengingatkanku. Aku tidak akan mengulangi perbuatan mengotori lingkungan kelas kita lagi. Begitu kata Edo. Nah, anak-anak, kita tidak boleh mencoret-coret papan tulis ya, karena papan tulis itu digunakan untuk menyampaikan pelajaran. Dan ketika kita ingin menegur seseorang, kita harus menegurnya dengan sopan, tidak perlu marah-marah. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas merupakan tanggung jawab seluruh siswa. Jadi, semua siswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan kelas ya. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan meja belajar siswa ini. Banyak sekali benda berantakan di atas mejanya. Mari kita rapikan meja ini dengan menempatkan barang-barang sesuai dengan tempatnya. Coba perhatikan di atas meja. Terdapat banyak sekali barang-barang. Di antaranya ada sobekan kertas, kemudian ada botol minum, ada pensil, ada buku, ada bungkus makanan, dan ada juga kemoceng. Nah, sekarang kita akan meletakkan barang-barang ini pada tempatnya. Di sini ada tas dan ada tempat sampah. Manakah kira-kira benda yang pantas kita masukkan ke dalam dua wadah tersebut? Yang pertama, kertas. Di manakah kira-kira tempatnya? Ya, kertas atau sobekan kertas ini memang sudah sepantasnya dia berada di dalam tempat sampah. Ya. Kemudian selanjutnya ada botol minum. Di manakah letaknya seharusnya botol minum ini? Ya, botol minuman ini sebaiknya kita letakkan di dalam tas. Karena botol minum ini bisa digunakan kembali untuk mengisi air minum, jadi kita letakkan di tas ya. Selanjutnya ada benda lain, yaitu pensil. Nah, di manakah kira-kira kita meletakkan pensil? Ya, sebaiknya kita meletakkan pensil adalah di dalam tas agar pensil kita tidak mudah tercecer atau hilang. Jadi kita letakkan pensil di dalam tas. Kemudian ada buku. Ya, buku juga kita letakkan di dalam tas. Selanjutnya ada bungkus makanan. Di mana ya sebaiknya kita meletakkannya? Iya, kita letakkan bungkus makanan ke dalam tempat sampah karena sudah tidak bisa digunakan kembali. Lalu selanjutnya ada kemoceng. Di mana kira-kira kita meletakkan kemoceng? Iya, kemoceng bisa kita gantung di dinding kelas, atau biasanya Bu Guru bisa menyiapkan wadah untuk tempat perkakas di dalam kelas. Apa sih gunanya kemoceng? Untuk membersihkan meja, kursi, jendela dari kotoran dan debu. Nah, biasakan meja belajar kita itu selalu bersih dan rapi. Jangan seperti tadi, banyak benda-benda atau banyak sampah-sampah bekas makanan baik di atas meja ataupun di kolong meja. Nah, anak hebat, menjaga kebersihan kelas dan sekolah merupakan salah satu aturan di sekolah. Sekarang, marilah kita lihat ada aturan apa saja dan tata tertib apa saja yang ada di sekolah. Pertama, memakai seragam sekolah dengan rapi. Ya, kalau kita seragamnya muslim ya. Oke. Memakai seragam itu harus rapi. Sebagai contoh pada gambar ini terdapat gambar 3 orang anak yang menggunakan seragam dengan benar dan juga tidak benar. Iya.
Memakai seragam yang baik adalah sesuai aturan yang sudah ditentukan di sekolah. Kalau di sekolah kita kan seragamnya muslim semua ya. Kita mengenakan jilbab, baju panjang, dan celana panjang. Namun, itu pun kita harus sesuai dengan aturan dan jadwal yang sudah ditentukan di sekolah. Tidak boleh mengenakan seragam di luar jadwal yang sudah ditentukan. Jadi, kalian harus memperhatikan baik-baik ketentuannya. Kedua, datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Nah, ini sering sekali terjadi. Kalian atau teman-teman kalian suka datang terlambat ke sekolah. Jadi, yang harus kalian lakukan agar tidak terlambat adalah bangun lebih pagi. Yang ketiga, semua murid wajib mengikuti upacara bendera di hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, memakai atribut lengkap, dan tidak boleh beri. Maksud daripada atribut lengkap adalah pakaian seragam yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, mulai dari jilbab, baju, celana, rok, sepatu, kaos kaki, itu semuanya harus lengkap. Kemudian ketika kita melaksanakan upacara, kita juga harus tertib. Keempat, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk kelas, kita harus berbaris rapi di depan kelas. Itu menandakan kita adalah siswa yang tertib dan teratur. Yang kelima, setelah bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Jadi ketika bel berbunyi, tidak ada lagi siswa yang bermain di luar, ya. Semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran karena Bu Guru dan Pak Guru akan segera masuk ke dalam kelas. Jadi tidak ada lagi yang bermain ketika sudah bel berbunyi ya. Kalaupun kalian datang terlambat, kalian sebelum masuk harus meminta izin dulu kepada Ibu Guru atau Bapak Guru yang berada di dalam kelas. Apakah kalian diizinkan masuk atau tidak? Jadi jangan langsung masuk begitu saja ya. Selanjutnya nomor 6, kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Jangan lupa selalu berdoa agar kalian selalu memperoleh kemudahan di dalam belajar dan menuntut ilmu. Ketujuh, kebersihan, keindahan, dan kerapihan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Biasanya setiap kelas mempunyai jadwal piket tersendiri. Setiap hari dibagi kelompok untuk membersihkan kelas. Jadi tidak ada yang rebutan. Kemudian yang kedelapan, siswa yang bertugas piket wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Nah, fungsinya apa menyiram tanaman? Agar tanaman di sekolah tetap subur. Yang kesembilan, setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itulah anak-anak beberapa aturan di sekolah. Kalian bisa mengingat-ingat kembali aturan-aturan tersebut untuk kemudian kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak hebat, bagaimana dengan penjelasan tadi? Semoga kalian semua dapat memahaminya ya, insya Allah. Oke, dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat menerima penjelasan yang Bu Guru sampaikan tadi dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita tutup belajar kita dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.